Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 22 Juli 2020. Tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di pelajaran 4 ini ada mata pelajaran PPKN dengan KD 3.1 menganalisis penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan juga KD 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Juga KD Bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah setelah membaca contoh beberapa kesimpulan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu merumuskan komponen kesimpulan yang baik dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah berdiskusi, yang keempat, siswa mampu melakukan refleksi terkait penerapan sila ketiga dan sila Pancasila dengan benar, dari sila Pancasila dengan benar. Yang kelima, 6 ini matematika tentang operasi hitung campuran. Untuk matematika kita belajar tersendiri ya. Seperti kemarin kalian sudah belajar tentang bilangan bulat. Pembelajaran 4 ini coba dibuka. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Mari kita cari tahu bersama-sama. Berdasarkan pengamatanmu sehari-hari, tulislah berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Yang jelas setiap hari tumbuhan itu mengeluarkan O2. Tahu O2? Itu oksigen yang sangat diperlukan untuk proses pernapasan makhluk hidup, termasuk juga manusia ya. Manusia itu juga mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Nanti itu dibutuhkan atau diserap oleh tumbuhan, seperti itu ya. Lanjut, nanti di situ ada kolom-kolom. Kalian cari, tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari dalam diagram berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Manfaat tumbuhan itu bagi makhluk hidup apa saja, ditulis di kolom-kolom ini. Ya, nanti bisa untuk referensi Bapak akan share lagi video yang lebih lengkap. Ini hanya video pengantar Bapak ya. Selanjutnya, ini ada seorang anak sedang menyiram tanaman. Tumbuhan berkembang biak dengan tujuan untuk menjaga kelestarian jenisnya. Itu tujuan berkembang biak bagi tumbuhan ya. Jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara tumbuhan, kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Lanjut lagi. Di sini ya. Di pembelajaran 1, yang pertama itu, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga telah
mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Lalu sekarang kamu buka kembali pembelajaran 1 ya. Buka kembali dengan diagram tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan seksama. Berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Ini contohnya. Teks ini paragraf 1 di pembelajaran 1 itu. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Setelah membaca paragraf pertama itu, ditemukanlah ide pokoknya. Jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Berarti ini ada di awal paragraf. Tapi sudah berubah, kalimatnya sudah disempurnakan. Ya. Kalau di awal paragraf namanya kalimat paragraf deduktif ya. Juga setelah ide pokoknya diketahui, lalu kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia. Itu saja ya, itu kesimpulan. Jadi kalian harus tahu apa itu ide pokok, apa itu kesimpulan ya. Selanjutnya ini lagi ada contoh lagi. Paragraf kedua dibaca, lalu di sini ide pokoknya adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Itu juga ada di awal paragraf. Ya, petani jagung memulai pembibitan tanaman dengan menanam biji jagung. Ya, ini disempurnakan lagi menjadi pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Selanjutnya, apa kesimpulannya dari paragraf tersebut? Yaitu jagung berkembang biak melalui biji. Ya, itu saja ya. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua dalam menjalankan kewajibannya. Terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila ya. Dibaca lagi ya. Saya lanjutkan. Kesimpulan itu kan. Ciri-ciri kesimpulan yang baik itu berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca ya. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan ya. Intisari itu pokok-pokok dari tulisannya. Dimulai dari khusus ke umum. Ini ciri yang ketiga. Menggunakan kosakata baku atau yang sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan EYD ya. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas ya. Itu jadi kesimpulan yang baik itu berisikan ini ya. Lanjutkan. Ini matikan. Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. Kalian sudah hafalkan? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan dan beradab. Terus 3. Persatuan ini pohon beringin ya. 1. Dilambangkan dengan bintang.
Yang kedua dilambangkan dengan rantai. 3. Persatuan dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Yang kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Ibu perhatikan ini ya. Ini amati kedua gambar berikut. Tulislah isi cerita masing-masing gambar di atas. Nih, di situ juga ada kolom-kolom. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas? Tulislah penjelasanmu dengan singkat. Tulis di sini dengan singkat. Kira-kira nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar tersebut di atas? Berikan kesimpulan nilai yang sesuai, nilai ketiga sesuai gambar. Sampaikan kepada teman kelompokmu ya. Karena ini di rumah, biar kalian tidak usah ya sampaikan kepada teman kelompok karena tidak berkelompok. Lalu sekarang carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia ya. Sebagai sahabat manusia, tumbuhan banyak memberi manfaat. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber bahan makanan ya. Demikian saja pembelajaran hari ini. Jangan lupa terus berdoa semoga pandemi corona segera berakhir. Tetap semangat walau belajar di rumah. Jaga kesehatan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.